selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Diduga akibat cuaca ekstrim, ratusan hektar lahan savana di jalur pendakian Gunung Rinjani terbakar. Rugikan negara belasan miliar rupiah, Kejati NTB tetapkan 2 tersangka korupsi KUR untuk ratusan petani porang. Dipicu saling ejek, debat kedua pasangan calon Bupati Lombok Barat nyaris diwarnai kericuhan antar pendukung paslon. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Kebakaran besar jalur Senaru dari tadi siang tanggal 13. Ratusan hektar lahan savana di jalur pendakian Danau Segara Anak Rinjani di Kabupaten Lombok Timur terbakar sejak Rabu petang. Dari pantauan satelit dan lapangan yang dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, terdata ada 142 hektar lahan yang terbakar. Dugaan sementara kebakaran diduga akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Rinjani sejak berbulan-bulan lalu. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani telah mengirim puluhan personel gabungan untuk memadamkan dan melokalisir kebakaran agar tidak meluas. Dari informasi atau laporan dari tim yang kita berangkatkan kemarin itu sudah sampai ke lokasi kejadian kebakaran. Dan di beberapa titik sudah api dinyatakan padam, hanya di sisi selatan yang masih ada kelihatan asap masih mengumpul. Itu aja informasi dari lapangan. Berapa sudah luas kebakarnya ini, Pak? Berdasarkan penghitungan dari satelit, dari beberapa titik hotspot yang ada terpantau di Sipong itu sekitar 142 hektar sekarang untuk sementara, ya, luas sementara. Ada udah diketahui belum, Pak, penyebabnya apa untuk kebakaran yang ini? Yang jelas 90% kejadian kebakaran hutan di Rinjani faktor manusia, aktivitas manusia. Nah, ini yang spesifiknya belum kami bisa sampaikan, masih dalam penyelidikan. Untuk alasan keselamatan, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara jalur pendakian Senaru yang menjadi wilayah terdekat lokasi kebakaran. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Aktivitas penumpang di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok Tengah kembali normal usai pembatalan puluhan penerbangan akibat erupsi Gunung Lewatobi, Nusa Tenggara Timur, Rabu kemarin. Sejumlah maskapai tujuan sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta kembali beroperasi melayani penumpang secara bertahap sejak Kamis pagi. Pihak bandara mengkonfirmasi tidak ada pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh maskapai. Otoritas bandara mencatat sebanyak 24 penerbangan domestik yang berangkat maupun datang ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Kamis hari ini. Untuk hari ini situasi penerbangan berjalan normal, seluruh penerbangan yang dijadwalkan dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini semua berjalan sesuai jadwal ditetapkan oleh pihak maskapai. Situasi ini mulai membaik sebenarnya dari tadi malam ketika beberapa penerbangan yang tiba dari Jakarta, Surabaya maupun Jogja landing dengan selamat. Kemudian juga untuk keberangkatan kemarin sudah ada dari sore hingga malam juga. Artinya tidak ada penumpang yang menumpuk ya? Tidak ada penumpukan penumpang. Seluruh penerbangan hari ini yang dijadwalkan ada 24 kedatangan dan 24 keberangkatan. Mudah-mudahan lancar sampai sore dan malam hari nanti. Penumpang memaklumi jika ada pembatalan penerbangan karena erupsi Gunung Lewatobi demi menjaga keselamatan penerbangan. Force major ya, kita nggak bisa apa-apa, jadi kita harus ikutin prosedur.
kondisi alam ya. Kondisi alamnya kita harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jadi saya rasa pemerintah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kita sebagai passenger harus mengikuti peraturan itu. Nggak bisa nekat. Otoritas Bandara Bizam Lombok mencatat sebanyak 30 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok dibatalkan akibat erupsi Gunung Lewotobi sehingga menyebabkan 6.500 penumpang batal terbang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi puluhan ribu warga masih masuk kategori miskin ekstrim memasuki tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, sebanyak 96.570 warga dari total penduduk miskin di 10 kecamatan masih masuk kategori sangat miskin. Pemda mencatat total penduduk miskin seluruhnya mencapai 177.729 jiwa. Selain minimnya lowongan kerja di daerah, tingginya kemiskinan dipicu tingginya jumlah pengangguran mencapai 16.700 jiwa. Mirisnya belasan ribu warga yang masuk kategori miskin justru belum terjangkau bantuan sosial dari pemerintah. Nah, kalau yang P3KI kemarin kepingin ekstrim itu adalah sumbernya dari Menko PMK. Iya. Jadi datanya ya beda-beda. Di akhir tahun 2024 ini berapa data angka kemiskinan kita? Yang terakhir. Kalau angka kemiskinan kita kan sekarang sudah turun ya. 100%. 90% itu kita kan sudah peripali ini. Jadi kita ingin melihat potret daripada keberadaan data ini seperti apa. Dan ini sudah kita sudah kita turun bersama pendamping PKH dari total yang masuk desil 1 ini data keseluruhan ini cuma yang masuk desil 1 itu kurang lebih sekitar 27 ribuan. Ternyata ya memang keberadaan mereka itu ya kurang lebih setengahnya itu yang memang masuk layak. Nah sisanya ini layak dengan intervensi dan sisanya 5% tidak layak. Tak hanya mengupayakan penyediaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi masyarakat, Pemda juga berjanji akan memverifikasi data kemiskinan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat kembali menggelar debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati di kawasan wisata Segigi, Kecamatan Batu Layar, Rabu malam. Debat terbuka, 4 pasangan calon turut dihadiri ratusan pendukung. Mereka mendapat pengawasan ketat dari polisi guna menjaga keamanan dan kelancaran acara. Namun di luar arena debat, kericuhan nyaris pecah akibat para pendukung paslon saling ejek dengan meneriakkan yel-yel masing-masing. Beruntung, keributan antar pendukung ini segera dihentikan petugas TNI Polri sehingga tidak berlanjut. Pada debat kedua, para paslon beradu gagasan dan visi misi membangun daerah dengan tema kebijakan strategis pemerintah pusat dan daerah. KPU berharap debat dapat memberikan gambaran tentang visi misi para calon sebagai pertimbangan masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang cocok untuk daerah 5 tahun ke depan. Tentu saja debat ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, di mana para pasangan calon dapat menyampaikan visi, misi dan misi melalui ide, gagasan dan cara pandangnya terkait dengan
bagaimana pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, termasuk juga terkait isu-isu nasional, ya, isu-isu nasional dan isu kedaerahan yang kita harapkan itu dielaborasi dengan maksimal oleh para pasangan calon untuk kemudian masyarakat dapat melihat dan dapat menilai agar masyarakat terutama yang memiliki hak pilih dapat menentukan hak pilihnya nanti di hari Rabu tanggal 27 November tahun 2020. Kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Barat diikuti oleh 4 paslon bupati dan wakil bupati, yakni Naufar Furqoni Farinduan Khairatun, Nur Hidayah Imam Kafali, Sumiyatun Ibnu Salim, dan lalu Ahmad Zaini Nurul Adha. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.